Halo semuanya, what? Nggak apa guys, aku dilecehkan guys barusan guys. The Aku hell? dilecehkan guys. Oh, dari tadi udah recording, jadi it's fine. Ada alasannya. Kamu jangan Kan aku cut. Iya. Halo semuanya, welcome to K-pop Podcast. Aku tiba-tiba Podcast guys, baru lagi. Hey. Cut. Halo semuanya, welcome to K-pop Podcast. Keep everything professional and open. Bersama saya Ruichi Slime dan Iliades. Pilihan Daskal. Ya bener, nampak sekali-kali Nggak sekali bisa, aja. bro. Nggak bisa, maaf bro. Itu sekali itu Mahal. udah banyak banget bro. Bro. Too much Macam. for me. Once is too much. The heck. Inilah contoh CWK guys, jangan ditiru. Jadi kita hari ini bahas apa? LGBT guys. Matamu. Bisa gak sih? Bisa gak sih sekali-kali kasih yang benar gitu? Tadi barusan di briefing loh. Tadi kan kita bahas LGBT tapi. Nggak sih? Kan ada pembahasannya yang LGBT kan. Terus habis itu oke aja yang LGBT. Enggak gitu guys. Aku Ternyata bisa jelaskan guys. Lami itu ini guys. Lami itu ingin jajannya sejenis. Itu tolong yang sejenis. inner joke jangan dibawa-bawa ke sini, oke? guys, Yupi. Ya, Yupi guys, Yupi. Sama pesan online juga guys ya. Instant delivery. Nggak punya kesabaran nunggu coy. Dijemput. Jadi Angelo dong. Siapa? Tahu Angelo? Nggak tahu apa itu. Oh, antar jemput. Oh, hilang guys, nanti ini channel. Tentang apa bro? Kasih tahu dong. Tentang Nggak ada bayaran bro tentang ini bro. Huh? I'm not get paid for this. Oh, berarti kita hitungannya bayaran ya sekarang? Oh ya, Oh gitu ya. Oke. per jam ya. Otsukare. Oke, kita hari ini bakal bahas tentang apakah menjadi VTuber itu susah dari segi VTuber ya, of course. Apakah kamu VTuber, Vi? Nggak tahu ya, kayaknya setengah-setengah. Tapi kan ini bisa konteks bisa dimasukin ke konten kreator ya, nggak cuma VTuber mungkin ya. Oh ya, bisa juga sih. Karena mungkin ini hampir sama ya, apa yang dihadapin kan hampir sama kan? Yes, hampir betul, ya, betul. nggak semua sama. Nggak semuanya sama, but hampir ya sebenarnya hampir senasib sepenanggungan sih bedanya. Bedanya itu lebih banyak bisa di roasting dari konten kreator dibandingkan nggak juga sih, sama aja sih, masih tetap fisik bisa diejek juga sih kalau misalnya VTuber. Kalau VTuber bisa diejek bisa diejek live 2D-nya, bisa diejek fisik dia kalau dia udah bisa dah reveal muka kan. Kasihan banget udah dibilang jelek live 2D, habis itu dibilang jelek fisik juga, parah sih. Iya, misalnya ada yang nggak suka, kalian bilang live 2D ku jelek, aku akan menunjukkan bahwa aku sebenarnya cantik, terus dia buka mukanya terus jelek. Aduh ini kok kayaknya sekali. Oke, jadi kita mungkin bakal bahas lebih ke sisi mental ya. Di antara kalian para penonton mungkin kadang nggak habis thinking atau nggak kepikirannya itu kenapa sih konten kreator banyak hiatus cuma karena diejek, cuma karena diejek, cuma karena hate comment, kan bisa diabain aja, kenapa harus segitunya sih? Kenapa harus dipeduliin sih? Kan tinggal tutup telinga, tutup mata, tutup mulut gitu kan. Kenapa tuh, Vi? Nggak segampang itu guys, nutup telinga, tutup mulut. Soalnya gini. Kita konten kreator tuh buat sesuatu tuh dengan hati ya, maksudnya dengan effort ya. Apapun tuh kita buat dengan effort, misal video, mau cover, mau live streaming. Kita live streaming pun itu yang kayaknya no effort ya. Itu kan kita have fun bersama. Cuman di belakang itu kita cari kontennya itu juga mikir gitu. Kalau gimana ya, kerja keras kalau udah kita udah mikir sedemikian rupa, kita udah kasih effort di sana. Kalau misal kalian bukan hate comment ya, kalau kalian ngasih kritik gak apa-apa sih. Kalau dibuat hate comment tuh kayak sedih sih, kayak apa yang ku lakuin ternyata sia-sia, apa yang ku perbuat, apa yang ku latih selama ini, apa yang aku ini sama ini nggak berguna dengan cocot satu orang aja gitu. Nggak bisa diabain, soalnya di depan mata ya. Kata-kata itu lebih berdamage daripada yang kalian kira. Jangan kira kalian bercandahan hihihaha, especially di tempatku mereka roasting ya. Mungkin ada saatnya aku di on stream itu bilang, aku roasting kalian balik, aku ketawain,
itu sebenarnya di belakang itu mikir loh, apakah benar orang-orang memiliki image kayak gini ke aku gitu, ngerti nggak? Paham kan, Vi? Paham. Itu bener banget, bener banget. Ya, jadi kata-kata kalian itu bisa membunuh. Kalau aku selalu pakai apa namanya istilah ini pembunuhan online, ya nggak? Bener banget. Itu Seseorang, masuk akal. ya kan? Kayak banyak banget pembunuhan online di zaman sekarang dan sulit untuk ditangkap secara hukum atau bahkan mereka sendiri pun nggak sadar. Mereka dalam tanda kutip, aku cuma bercanda Kak Vi, kok kamu bawa hati sih, kok kamu baper sih, aku cuma bercanda. Gimana tuh Vi? Itu aku bilang tolol. Oh my god. Gini, bercanda itu ada batasnya gitu. Bercanda itu nggak bisa kamu masukin. Ngejek itu boleh lah, ngejek bercanda itu ada batasnya. Misal ya, aku sama Slime itu udah biasa bercanda kayak, kamu tuh CWK gitu. Cuman kalau kalian baru nggak kenal Slime deket, habis itu kamu bercanda kayak gitu, atau kamu bercandain dia yang membawa yang melewati batas, tuh bukan bercanda itu namanya. Aku bodoh, streamku jelek, no effort, kenapa nggak disetting dulu? Padahal sebenarnya udah kita setting kan? Udah kita setting, emang kadang technical issue itu ada gitu, bukan disengaja. Dan bagi orang-orang yang betul-betul tahu aku, kalian tahu aku kalau prepare satu stream itu selalu jauh-jauh hari, ya nggak Vi? Tuh lihat aja gitu, misal 1 minggu itu udah ada waiting roomnya berapa banyak itu. Kalau aku kan waiting roomnya agak mepet-mepet, dia udah banyak itu waiting room. Aku bukan tipikal orang yang suka last minute, jadi aku juga waktunya pas-pasan gitu. Jadi aku lebih suka dari jauh-jauh hari aku planning, collab dan segala macam. Meskipun kalian minta collab dengan si A, collab dengan si B, itu kita butuh waktu untuk arrange. Apa yang kalian mau itu tidak kayak jentikan jari plak gitu dapat. Nah, nggak bisa kayak gitu. Terus kita udah berusaha seperti itu, terus masih ada aja yang kayak komennya nggak pakai otak, meskipun dia punya tapi dia memilih untuk tidak memakainya. Kenapa kita nggak bisa abaikan? Itu mikirnya gimana sih? Logika dan hati itu kadang nggak bisa disatukan, ya nggak Vi? Kalau kita mau jujur nih, mau gimana pun di belakangnya juga manusia. Jadi misalnya logika bilang, ya abaikan aja, itu nggak penting, itu cuma satu makhluk online gitu, bahkan satu. Ya kalau cuma satu, kalau ada lebih dari satu, kalau grup, kalau banyak gimana? Kayaknya satu pun tuh bisa satu pun itu bisa membawa orang-orang lainnya bisa seperti itu. Kayak magnet mereka itu. Kepikiran tahu nggak sih? Especially kalau misalnya kita lagi misalnya sebelum tidur. Oke lah, kalau di on stream kita bisa kelihatan masih hihi haha dengan komen seperti itu. Tapi sebenarnya di balik layar itu habis klik stop streaming, terus kita balik istirahat di kamar, itu udah mikir, ngerti nggak? Apakah benar effortku kurang sampai ada yang merasa aku effortless? Apakah emang aku nggak lucu? Apakah emang aku terlalu bodoh? Apakah memang persiapanku kurang meskipun kita udah siapin jauh-jauh hari, ataupun kita udah kasih yang terbaik tapi memang nggak mungkin tampilnya nggak seperti apa yang kita expect ya? Karena namanya keadaan, kita nggak bisa ngatur 100% juga. Bisa, bener-bener nggak bisa. Maksudnya gimana ya? Kalau kalian bocil nggak tahu sih pasti apa yang dilalui di kehidupan orang-orang yang udah melalui banyak hal ya kalau bocil ya. Tapi kalau orang-orang yang udah melalui banyak hal, experience-nya lumayan banyak, itu tuh pasti tahu faktor X itu banyak banget. Udah di-prepare sedemikian rupa, ternyata technical issue, ternyata aku dulu pernah ada project itu udah jalan semua, tinggal presentasi untuk projectnya, finalnya, habis itu tiba-tiba nggak mau jalan. Itu kan ada kejadian kayak gitu. Oh ya, Kalau itu. Jadi gimana ya, kalau misal kalian udah melalui banyak hal tuh pasti tahu lah. Tapi kalau bocil-bocil tuh yang nggak bisa diatur sih. Bocil yang kami maksud itu nggak terpaut umur ya, sorry to say. Kalau bisa aja kalian umurnya 30 tahun, 40 tahun, tapi ternyata kelakuan kalian masih kayak bocil. Ada banyak kayak gitu. Ya, kita mau kalian nyaman gitu di chat, di live chat itu kalian nyaman, kita hangout bareng, kita kayak temen, kita saling bercanda, tapi bercandanya itu tetap gimana ya? Ada batasnya lah. Ya, keep respect gitu. Gak gampang, aku bilang kayak gini, gak gampang jadi public figure. Terus pasti ada yang nyari kayak, ya udah, kamu kalau nggak bisa graduate aja, kenapa kamu maksa? Gimana Copi? Bukan maksa sebenarnya. Kalau gitu tuh sebenarnya bukan masalah public figure-nya gitu sebenarnya.
Itu masalah di ininya loh yang ngomong menurutku. Karena gimana ya, kamu gituin lah semua orang lah yang baru-baru gitu. Lama-lama kan yang mereka runtur semua gitu. Nanti udah sampai sini, ternyata sepi, jadi sepi. Itu karena kalian itu gitu. Hancurnya komunitas tuh karena orang-orang dengan mulut kayak gitu. Kalian nggak tahu berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah komen. Mungkin menurut kalian hanya sebuah komen, tapi komen itu bisa nempel di kita berapa lama kalian nggak tahu, ngerti nggak? Kalian nggak akan tahu sebelum kalian berdiri di belakang mic ini, terus kalian buat konten dan kalian dihina orang, you'll know how we feel. Benar, kalian maksudnya gimana ya? Kita yang ngomong bocil-bocil nih yang sering ngomong kayak gitu, yang hate-hate itu sebenarnya ya itu tuh mereka nggak ngerasain, mereka cuman bisa bacot dan ya kalau mereka digituin ya pasti mereka nangis tuh habis itu ngomong, mama aku kok diginiin. Mama aku dihina VTuber. Mama aku dihina VTuber. Ya sebenarnya kalian belum melalui banyak hal gitu mungkin ya, lebih tepatnya menurutku, karena kalian terlalu dangkal. Menurutku orang-orang kayak gitu terlalu dangkal sih. Yang bilang apa? Yang bilang kok kayak gitu aja lemah, kok kayak gitu aja lemah, kayak kalian belum merasakannya. Belum merasain kayak gimana. Dulu aku juga sempat ya mikir kayak gitu, kayak apa ya, harus aku tuh pengen kuat. Tapi ternyata setelah ngejalanin ini ada 1-2 gitu yang untungnya nggak banyak ya, 1-2 yang kayak gitu aku ngerasain gitu, kok bodoh banget, kok dibilangin nggak bisa, kok ngeyel gitu. Aku kan sampai ngomong ke kamu ya, udah dibilangin itu orang dibilangin ngeyel. Habis itu aku mikir ya, orang bodoh ya nggak bisa dipinterin gitu. Bodoh itu nggak ada batasnya, pinter ada batasnya. Dan yes, betul sekali. Dan gimana ya? Menurutku itu kembali ke orangnya lagi. Kalau aku mungkin bisa ya, tapi kalau Slam gimana? Bisa gimana mencerna? Bisa kayak ngiklasin gitu. Udahlah, biarin orang bodoh mau dipinterin ya nggak bakal bisa gitu. Aku frustrated sih sebenarnya. Aku merasa kayak gini loh. Apalagi kebanyakan yang ngomong kayak gitu itu menurut aku usianya itu harusnya udah masuk di usia ketika Anda bisa berpikir. Masa Anda kalah sih sama aku yang brainless nggak bisa mikir? Masa gimana ya? Aku itu kadang dibikin miris gitu dengan Indonesia. Karena aku banyakan nonton luar negeri, oke? Segala sesuatu yang aku nonton nggak cuma VTuber, aku banyakan nonton yang di luar dibandingkan yang Indonesia. Nah, why? Ya kebetulan memang di sekitarku orangnya lebih tertarik ke sebelah sana, jadi ya aku juga ikut gitu, ngerti nggak? Sekolah elit guys. Nggak kayak gitu ceritanya. Nyambung lagi kan, bener kan, sekolah elit guys. Diam. Jadi itu bikin aku miris banget sama orang Indonesia. Kalau misalnya Anda dengan umur segini ya, terus Anda masih memperlakukan seseorang di internet secara kayak gini, apa nasib Indonesia ke depannya? Itu sampai aku mikir kayak gitu, ngerti nggak? Sometimes aku mikir, apakah aku memang salah? Tapi sometimes aku juga mikir, oh my god, Indonesia parah banget. Masa depannya kalau orang-orangnya kayak gini banget gitu. Bocil-bocilnya isi bocil kematian, coy. Ya, apa nasib negara kita? Kalian pikir dong. Kamu tahu nggak sih, aku sampai udah skeptis, biarin aja. Aku udah sampai pikir, ya kalau kenapa-napa aku ntar tinggal pindah aja. Kayak ya cari di luar atau gimana. Kayak tahu nggak sih apa? Menurutku bocil-bocil sekarang itu gimana ya? Mereka itu nggak mau ini loh, nggak mau tahu. Habis itu mereka kayak ini lebih tepatnya menurutku salah orang tuanya juga sih menurutku, karena menurutku sekarang tuh banyak orang tua yang belum siap menjadi orang tua tapi maksain kawin untuk enak-enak. Ya mungkin kalian hasil kecelakaan gitu, makanya kalian ujungnya nggak di take care dengan benar, ya nggak sih? Iya, menurut kayak gitu juga bro. Mereka mau have fun tapi ternyata Anda brojol, aduh sial, dari awal saja sudah kalian tidak diinginkan gitu. Aku juga mikir kayak gitu, jadi nggak ke take care gitu, mentalitinya nggak bagus. Bukan mentality ya, mentality nggak bagus bener juga gitu. Cuman intelektualnya sih menurutku. Dan juga kamu tahu nggak sih, di Indonesia tuh banyak banget yang gembor-gembor pendidikan nggak penting, sekolah itu apa? Padahal kan gimana ya, menurutku sekolah itu dasar gitu. Meskipun bener nggak ke depannya mungkin nggak kepake karena bidang kalian beda, cuman kalian dapat sesuatu dari situ kalau sekolahnya bener ya. Kalian dapat sesuatu dari situ. Ini tergantung muridnya. Aku nggak merasa ada sekolah yang jelek, ngerti nggak? Karena di situasi apapun pasti ada.
di situasi apapun pasti ada sesuatu yang bisa diambil asalkan kamu bisa ngambil, ya nggak? Ya, Aku kalau itu lempar setuju. kamu di area yang jelek, itu kamu dengan si B misalnya aku lempar kalian berdua, Anda punya otak, dia nggak punya otak, ya baliknya apa? Dia cuma ada komplain, Anda bakal dapat something meskipun Anda nggak sadar, percayalah Yes, sama yes, aku. yes, yes. Aku setuju kalau itu. Jadi kalau sampai sekarang kalian merasa sekolah itu cuma something untuk belajar sejarah, menghafalkan hal-hal yang nggak penting, menghafal masa lalu, atau something like the akademis MTK, rumus yang nggak akan kalian pakai in real life. Kalau kalian merasa sekolah hanya mendapatkan itu, berarti kalian memang nggak guna sekolah. Oh, emang nggak guna, bener-bener. Nggak guna sekolah, karena sekolah itu lebih dari itu. Kalian belajar gimana sosialisasi, kalian gimana problem solving. Ketika time management juga, ya nggak? Ketika PR banyak, ulangan banyak, mana yang kamu harus lakukan dulu. Kalian nggak sadar kan, kalian di training untuk itu. Itu pentingnya sekolah. Mereka nggak sadar dan mereka juga ini malas jadinya, mereka kayak gitu. Dia nggak paham apa yang diajarin tuh, nggak paham. Taunya, ih aku jadi korban, aku diginiin, sekolah berat banget. Padahal di balik itu tuh sebenarnya banyak yang diajarin. Banyak diajarin dan kalian nggak pernah sadar itu. Itu Makanya yang hasilnya sayang kayak banget. gini. Iya, makanya hasilnya kayak gini. Gini Kayak- anak-anaknya. Iya, asalkan kalian tahu ya, kita nggak lagi menghina, kita bukan si paling benar. This is Nah, nggak benar. opini kita. Aku dan V sendiri, kita yang sama-sama di balik layar, oke. Kita sama-sama buat konten yang hampir mirip, tapi kita berdua pun punya pendapat yang beda, ya nggak? Banyak ini loh, banyak perbedaan kita tuh. Beda jauh, sama sekali beda jauh, bertolak belakang. Tapi intinya apa? Akhirnya kita mulai nemuin cara untuk ambil jalan tengah, ya nggak, Vi? Bener. Kita nggak akan collab sebanyak ini, sepanjang ini. Kalian bayangin sih, dari tahun lalu hampir setengah tahun lebih, ya nggak sih? Iya, lebih. Pokoknya dari Juli 2022 kita sampai detik ini kami masih kerja sama. Itu sesuatu yang kayaknya agak impossible untuk orang lain, ya nggak sih? Impossible pasti. Kayak aku kasih pressure ke dia kasih pressure ke aku, tapi karena kita udah tahu satu sama lain ya, dan juga kita itu emang orang yang pengen berkembang bersama. Maksudnya berkembangnya pengen bener-bener dapat sesuatu dari sini kan, saya maksudnya kita jadi content creator tuh nggak cuman asal-asal pengen live streaming, habis itu main-main nggak jelas. Kita tuh juga pengen berkembang gitu. Jadinya apapun yang dikasih, pressure yang dikasih, aku lebih banyak aku yang kasih sih. tapi gimana ya, aku meskipun sakit, misal ada pendapat si Slime yang awalnya sakit ya di telinga, di hatiku, cuman akhir-akhir ya emang bener gitu. Kalau mau berkembang ya no pain no gain gitu, nggak ada rasa sakit, nggak ada yang dia kalau puji-puji aku terus, aku nggak berkembang ya buat apa. Tapi kalau misal ada yang aku sakit tapi aku berkembang, it's fine and it's good for me gitu. Ya, kita berantem ya nggak sih, Vi? Berantem, asli berantem di belakang layar itu berantem, guys. Karena kita memang orangnya yang memang tipenya sangat berbeda. Kalian jangan lihat kita hihihaha aja di sini, di balik layar hari-hari berantem. Memang yang pakai kita caps lock semua. ya kita post di Twitter memang yang bagian funny doang, tapi di atasnya itu kita asli real berantem, ya nggak sih? Udah kayak mau saling gigit, ya udahlah kau nggak usah gitu. Tapi in the end of the day, ya meskipun kadang sakit hati, kenapa sih dia ngomong kayak gitu, kenapa sih dia nggak paham poin aku, padahal aku kan berusaha untuk yang terbaik untuk dia, tapi dia nggak paham apa yang kita mau. Pasti aku ada ngerasa kayak gitu, kamu pasti juga ada ngerasa kayak gitu, karena memang pendapat kita beda banget. Iya, kan? emang beda, taste-nya juga beda. Iya, tapi in the end of the day itu kita kayak gimana ya, kalau dari sisi aku nih, aku nggak tahu sih kamu gimana. Biasa kalau misalnya kita udah agak-agak very hot gitu kan, udah panas banget ini, kayak what the heck, ini udah mau saling gigit gitu kan. Biasanya terus kita diam, gigitan guys. kayak gitu coy. Kamu kurang bersih. Gimana? Mana ada, aku bersih bro. Aku biasa diam dulu, aku tenangin pikiranku, kayak okay, this is not good. Kita ngomong pakai hati, nggak pakai otak lagi. Padahal kita mau sesuatu yang menghasilkan, ngerti nggak? Dan itu nggak mungkin terjadi kalau kita pakai hati. So biasanya aku bakal diam. Oke, aku akan coba punyamu, ngerti nggak? Aku akan coba pendapatmu. Kalau memang kita tidak works, baru kita ngomongin lagi, ya nggak sih? Aku biasa tipikal kayak gitu. Oke, aku mundur. Aku yakin kamu juga kayak gitu sih. Kamu kayak kalau misalnya aku udah kekeh nih, aku sama sekali, kalau misalnya aku nggak bisa digoyang. Ya, aku 100% yakin dengan apa yang aku bilang. Dan Vincent kayak
juga nggak mau, aku nggak akan ngalah, ngerti nggak? Kalau aku udah 100% aku pasti nggak akan ngalah. Terus nanti pasti dia yang ngalah gitu. Jadi kalau Iya. satu hubungan itu pasti harus ada yang mundur, ya nggak sih? Pasti. Kita harus extend apa yang bisa kita terima, kayak perlebar toleransi sih di antara kita. Dan toleransi kami untuk komen-komen yang hate itu aku merasa makin lama kita udah kasih makin banyak toleransi tapi makin menjadi, ya nggak sih? Iya, semakin banyak toleransi semakin nggak beres lama-lama. Jadi Bukannya ya, malah mereka sadar diri ya, malah mereka nambah parah gitu. tambah pengen ngijak. Tambah Iya, bodoh. aku nggak tahu sih kalau di tempat Vincent biasanya kamu langsung bonking nggak? Kalau aku langsung ngomong di on stream sih. Aku strike, akhir-akhir ini udah mulai strike. Kayak misal apa namanya, misal ini nggak ngotak banget komennya, kayak misal ih nggak seru gitu. Ya nggak seru nggak usah kesini. Kayak kemarin ada juga, ingat nggak sih yang di karaoke itu, ngapain dengerin karaoke, lebih baik dengerin cover. Aku bilang ya lihat itu judulnya apa, kalau nggak mau nonton ya nggak usah nonton. Iya, Aku kadang gitu kan. kadang kalian itu lucu gitu. Aku nggak bilang semua ya, tapi Kebanyakan yang bocah-bocah gitu ya. gimana ya ngomongnya? Kadang kami tertawa itu bukan berarti kalian lucu. Iya, kalian Kadang- bodoh gitu. Kadang kami itu kayak miris gitu. Aduh, kok kayak gini ya? Aku cuma bisa hahaha di dalam hati gitu, kayak what the heck? Anda nggak asik, jangan so asik. Kalau aku udah beneran kesel, aku udah langsung ngomong sih, kayak yang di Mobile Legends. Terus kalian merasa si paling jago game, oke, si paling jago game. Terus kalian bunuh aku setiap hidup bunuh ya. Kayak mau kayak gitu ya silakan gitu kan, nanti cari aja lawan lain, kenapa harus aku gitu? Kalian mau eksis di channelku masih kecil coy, cari tuh pro player. Kan asik tuh, channelnya gede tuh, ratusan ribu orang, Dan gitu slime nggak bisa menang mereka. Ya kan, ya cari aja lah yang lain yang main ML yang gede gitu kan. Ini ngapain cari pesona di sini yang kecil, kan nggak asik coy. Itu yang membuat kalian, gimana ya aku ngomongnya, menjijikan. Ya, tapi Kadang- aku setuju sih, kayak kamu bilang apa, so asik itu. Emang orang-orang kayak, emang gimana ya, di tempatku juga orang-orang kayak gitu so asik, cuman pengen kelihatan pinter gitu, padahal menurutku malah kelihatan bodohnya gitu. Percayalah guys, orang yang pintar itu biasanya diam, Bener nggak banget. ada yang berkoar-koar. Silence is golden, you know. Ya, Kalian aja mungkin nggak tahu apa itu artinya. nggak Aku paham sih yakin. Aku nggak selalu bilang orang yang nggak bisa lebih dari satu bahasa itu nggak pintar ya, karena aku memang ada ketemu orang yang dia cuma bisa bahasa Indonesia tapi memang pintar gitu, ngerti nggak? Cuma the problem is, apakah kamu bisa menggunakan bahasa itu dengan baik dan benar gitu? Maksudnya kamu komen, nggak tahu sih, aku nggak habis thinking dengan orang-orang ini, sumpah. Sama aku juga nggak bisa ini loh, maksudnya kalau aku kan gimana ya, menurutku aku dapat pendidikan yang oke lah, nggak yang bagus banget tapi oke gitu. Dan Elit guys. attitude enggak bro, itu kamu bro, sekolah elit. Sekolah elit. Slime sekolah elit. Dan apa ya bilangnya ya, aku tuh ngerasa I'm not the best gitu, I'm not the best. Cuman ternyata banyak juga yang lebih bodoh dari aku gitu, tapi mereka sok-sokan pintar. Itu yang aku sampai nggak ini loh, nggak habis pikir sama kamu juga itu. Udah bodoh, ngeyel, habis itu juga di bangga lagi. Iya, ingat guys, bodoh itu nggak salah, yang salah itu sok pintar. Iya, aku juga setuju. Aku tuh nggak ada masalah sama orang bodoh guys, beneran. Iya, aku nggak ada juga sama nggak bodoh. ada. Cuman kalau udah orang sok pintar, itu udah. Maksudnya kalau mereka sok pintar beneran nggak apa-apa ya, mereka bener gitu nggak apa-apa. Cuman kalau udah salah, kita lebih tahu tapi mereka sok-sokan pintar tapi mereka salah, itu ya gini banget, bodoh banget. Belajarlah mengakui kebodohan kayak aku. Iya. Ya, Kayak ya guys. bener kan, Vi? Kalau aku nggak tahu, aku langsung bilang, iya aku nggak tahu. Tapi kalau aku tahu, aku ngotot, ya nggak? Iya benar. Karena I know I'm correct, ya nggak? Itu pun kadang ada kemungkinan salah, ya nggak sih? Iya. Meskipun ada kita yakin. Apalagi kalau kalian nggak yakin gitu, mending diam aja. Kalau aku sih tipikalnya, daripada aku sok pintar, mending aku sok bodoh gitu. Karena bisa
Karena kayak gitu attitude-nya bagus loh guys. Kayak kalau kalian sok bodoh berarti kalian bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain yang apa namanya? Yang lebih pintar dari kalian. Tapi kalau kalian udah sok pintar, kalian nggak bakal dapat apa-apa. Iya, terus kalian jangan kira ketika orang diam atau mengalah, bedakan kalah dan mengalah ya. Kadang kalian menang itu karena kami malas balasin gitu. Iya, kamu paling benar. Iya sih paling jago. Aku itu belajar. Kalau dulu itu aku masih punya jiwa-jiwa kebenaran gitu, ngerti nggak sih, Vi? Ketika merasa punya keharusan untuk memperbaiki dan membenarkan orang lain agar mereka nggak di jalan yang salah. Sekarang tidak, Nggak coy. bisa. Sekarang bisa, tidak. Kalian mau bilang aku bodoh, iya aku bodoh. Kalian mau bilang aku jelek, ya iya aku jelek. Iya terserah kamu. Kamu mau ngomong apapun terserah gitu. Emang mentok Sam, ada kayak tadi orang pintar ada batasnya, orang bodoh yang nggak ada batasnya. Itu termasuk bodoh itu orang-orang kayak gitu. Ya nggak ada batasnya gitu. Iya, diemin aja sih, kayak iyain aja, semuanya iyain. Jadi jangan kira kalian paling hebat kalau kami diam, itu enggak, coy. Udah siapa yang ngelayan kalian? Iya, itu artinya aku biasanya ya memberikan 3 kesempatan gitu. Aku perbaiki 1 kali, perbaiki 2 kali, perbaiki 3 kali. Kalau aku udah mulai iyain apa aja yang kalian ngomong, berarti kalian sudah dalam zona merah itu ya. Berarti kalian menurut aku sudah tidak tertolong. Aku masih baik loh, masih kasih 3 kesempatan. Gak semua orang mau perbaiki kalian. Orang tua kalian aja belum tentu mau perbaiki kalian. Aku sebagai seorang stranger di internet masih mau perbaiki kalian, tapi kalian nggak mau terima diperbaiki, ya udah sih, bye. Orang tua kalian ya itu kembali lagi kecelakaan dia, Slam. Nggak mau lah. Ya jadi kalian jangan kira satu komen itu nggak. Ya aku cuma bercanda kok. Aku itu nggak minit, gimana sih ngomongnya? Nggak bermaksud seperti itu. Ya nggak bermaksud seperti itu kok. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu nyangkut, bahkan nggak cuma ke kita doang yang notabene bukan kita sih, aku sih. Kalau Vince kan VTuber gede kan. Ada. Itu aku emang gede sih, tapi makanya belum. Dasmu. Yang misalnya banyak orang yang mencintai mereka, contohnya Hololive nih. Kan banyak tuh fansnya. Tapi di antara ribuan fans itu ketika ada satu bad comment aja mereka juga lihat loh. Mereka juga kepikiran. Ina sering ngomong ya nggak? Satu komen itu bisa bikin orang nggak bisa tidur. Jadi kalian tolong pikir-pikir, apakah kalian ingin menjadi pembunuh online? Jangan. Pasti ada nih habis ini yang merasa ih keren banget aku jadi pembunuh online. Ya nggak apa-apa, tabunglah dosa kalian, sampai jumpa di neraka nanti. Ya kalian nggak keren anjir. Ya kalian nggak keren. Kalau mau jadi keren itu jadilah pintar, jadilah berprestasi, jadilah orang yang bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa dapatkan. Jangan kalian sibuk jadi pengetik komentar negatif, itu nggak keren, coy. Menurutku SJW sama orang-orang kayak gitu nggak keren sih. Nggak bisa melakukan sesuatu yang nyata. Jadi nggak gampang guys untuk mengabaikan bad comment atau hate comment kayak gitu. Jadi minta tolong lah sama kalian. Hitunglah aku minta tolong sama kalian. Segitunya sampai minta tolong sama kalian. Jadilah viewer yang budiman. Bercanda itu jangan bercanda yang nggak ngotak. Ya yang nggak ngotak. Kalian bisa sih nggak sih ngomong ke stranger, kamu jelek, kamu bodoh, kamu nggak asik. Ada nggak? Apakah kami gitu ke kalian? Kalau misalnya kami gitu ke kalian, ya mohon maaf lahir batin gitu kan. Kalau memang kami ada salah, silakan diingatkan gitu. Diingatkan baik-baik di live chat. Gak usah kalian nyolot gitu. Anda nyolot, saya bisa menghilangkan kalian. Bener, hilang kalian, you know? Bener-bener hilang guys. Gak bisa ngechat. Kita pun juga sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku sama viewer kayak gitu tuh nggak terlalu peduli sih. Maksudku mereka hilang pun nggak peduli gitu. Tapi kalau mereka yang baik-baik aku baru peduliin sih. Ada kayak baik? Ada 1-2 lah. Oh. Masih ada. Oh, masih ada harapannya. Masih ada. Masih cerah harapannya berarti. Cuman kalau yang udah yang kayak gitu tuh sok-sokan gitu, kalau mereka pergi ya udah pergi gitu. Apalagi yang udah jarang komen, udah jarang muncul tapi sok-sokan gitu, mati ya lah. Woi jahat. Oh ya, satu lagi, tidak berarti ketika kalian membership yang tinggi, kalian donate-nya banyak, atau kalian bagi-bagi gift membership,
Itu tidak berarti kalian punya hak yang lebih untuk gimana ya? Menghina VTuber itu atau memberikan komen-komen yang nggak ngotak, ngerti nggak? Unless kalian memang ketemanan di belakang, jangan merasa kayak semua orang itu sama, ngerti nggak? Di belakang itu ada yang kontaknya lebih intens, mereka akhirnya menjadi teman, makanya ketika mereka di live chat itu mereka bisa bercanda yang iya ya nggak sih? Kalau udah teman beda cerita guys, jangan Iya. disamain gitu. Jadi Manners kalian, lah itu, manners. jadi kalian baru masuk itu jangan sok iya, sok asyik, terus karena si A bercandanya kayak gitu kalian ikut, bro, dia teman lu siapa? Iya, makanya. Anda Kalau aku hanya sama si Slime bayangin ya, aku bodoh-bodohin dia tuh maksudnya di depan dan di belakang udah biasa ya, tapi kalau kalian barusan masuk ya 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 nggak ada lah. Anggap aja kalian nama orang baru kenalan gitu, habis itu kamu bodoh kan. Kembali lagi kayak tadi yang poinnya si Slime ya, kan nggak mungkin kalau kalian udah akrab sama orangnya, nah itu baru iya. boleh. Terus kayak misalnya aku bilang Vincent sakit, ya itu kan memang bercandaan kita dari dulu, dari zaman dulu. dahulu kala. Dari pertama kali collab. Nah itu kan memang gimana ya menurutku, itu sesuatu yang pokoknya kalian kenal dulu lah baru komen. Kenal dulu. Jangan pertama kali masuk udah kayak gitu, nggak sopan. Silakan dirangkum. Rangkuman hari ini. Kenapa aku? Ya biasa. Gitu guys, kalau kayak di warung-warung ya guys. Pak biasa. Kayak gitu coy. Bener coy. Jadi ini buat viewers yang mungkin bisa dibilang baru ya. Kalau udah lama kan nggak mungkin. Ada sih lama kayak gitu sih. Cuman yang lama dulu lah ya. Ini pesan lah ya buat yang lama. Kalian udah lama ngikutin Slime sama aku, misal anggap aja kayak gitu. Kalian udah kenal kita tapi jangan sampai ada orang-orang baru yang bawa jokes nggak bener tapi kalian ikut-ikut tuh sakit pertama. Habis itu yang kedua, maksudnya sakit di kita ya. Karena kenapa kok kayak gitu, kecewa sih, lebih tepatnya kecewa sama kalian. Mereka yang leading malah. Iya kah? Ya, mereka yang leading. Dan sekarang ada satu baru yang ikut. Aku betul-betul setiap kali aku lihat komen itu aku panas banget. Kayak andai kata kalian yang lama itu nggak memberi contoh, nggak akan baru kayak gitu. Make Not sense, funny. Yes, not funny. Ini kalau kalian inner jokes gak apa tapi jangan bawa lah ya yang lain juga lah ya. Dan yang lama pun juga yang sering muncul juga ya. Kalau misal kayak kemarin aku lihat tempatnya Slime ada orang nggak sering muncul tapi ikut-ikut komen nggak bener ya. Ya for what gitu. Ya kan? Caper coy. Caper. Kamu itu nggak asyik. Kamu tuh nggak diajak. Lo itu nggak diajak, jangan ikut-ikut coy. Habis itu mungkin nih buat orang-orang baru ya yang mungkin baru nonton VTuber atau barusan kenal lah sama dunia live streaming atau konten kreator. Kalian itu anggap aja kita itu orang yang baru kenal lah. Jangan, kalau kalian nggak mungkin lah ketemu sama orang yang baru kenal kalian udah sok-sokan asik, sok-sokan ini. Tapi kalau misalnya beneran kayak gitu, kalian kayak gitu di kehidupan nyata, mungkin itu manners kalian ya menurutku kurang bagus ya, nggak perlu diperbaiki mungkin, tapi kurang bagus karena tiap orang kan standarnya beda ya, nggak bagus menurutku. Habis itu kalau misal jangan sampai kalian tuh bangga malah jadi pemburu online tadi yang dikatakan si Slime. Jangan sampai kalian itu komen nggak bener, pakailah otak kalian gitu. Iya, pakailah. Kalau nggak mau pakai tolong disumbangin aja, masih banyak orang yang butuh. Swear nggak bohong. Mending kalian sumbangin aja itu bola mata, ginjal dan segala macamnya daripada Anda jual untuk iPhone. Mending lebih kasih aja yang lebih membutuhkan gitu. Memang mereka mau hidup dan mereka mau hidup dengan benar. Kalau kalian nggak mau hidup dengan benar, sumbangin aja, sumpah. Kesel aku lama-lama. Lihatnya, sumpah. Aku adalah tipikal teman yang kalau misalnya temanku nggak mau belajar, aku langsung bilang kayak gitu ke dia. SPP-mu kasih aja lah orang yang butuh itu, yang orang pengen sekolah, kamu nggak usah sekolah. Aku bilang, bapakmu sia-sia kasih kamu duit. Aku adalah teman yang kayak gitu in real life. So gimana ya, kalau itu masih teman ya, masih kita peduli. Kalau kalian, aku sudah lelah sekali dengan kalian sampai akhirnya ini ada dibuat sampai ini kalian yang ini ya, kalian yang negatif ya, dalam konteks negatif ya. Tapi kalau kalian yang positif beda cerita. Tapi ya ini mungkin juga pesan juga buat kalian yang positif ya, karena kalau kalian memberi contoh yang enggak,
yang baru-baru juga bakal ngikut, kalau yang baru ngikut, entar komunitasnya jadi nggak bagus juga. Karena kita itu Yes. membangun komunitas, kita VTuber itu bukan atau konten kreator tuh bukan sekedar kayak kita live streaming, kita membuat konten, tapi di belakang tuh juga banyak yang diurus. Kayak misal pertama itu tadi juga ada ini masuk kesimpulan ya berarti ya, udah masuk Mhm. kesimpulan juga ya. Kayak misal tadi di belakang ada project, habis itu ngurus komunitas, habis itu setelah ngurus komunitas, ngurus apa namanya, ngurus konten juga, itu kan juga banyak gitu. Jadi yang lama-lama atau yang baru-baru tolonglah pahamlah setidaknya. Kalau misal Iya. ngomong kalau gitu jangan jadi konten kreator. Kalau gitu kalian juga jangan jadi viewer, kenapa? Oh my god. Oh my god, dibalikin nggak tuh? Mampus. Nggak usah jadi viewer kamu, nggak usah punya HP, ngapain kalau gitu nonton? Iya, jadi Ya kalau nggak sih? misalnya kalian bertanya kenapa begitu banyak VTuber yang graduate akhir-akhir ini, kalianlah jawabannya. Itu salah satunya itu, kalian. Kalianlah jawabannya kawan-kawan. Mhm, Berhentilah jadi pembunuh online. Gak mhm. seru, gak asik. Lu itu gak asik. Habis itu kita tutup di sini. Lu itu gak asik terus tutup. Nggak usah penutupan ya? Hmm. Ya, kira-kira begitulah guys. Mhm. Intinya cuma satu gitu. Ini jadi Nota lah. VTuber, ya jadi content creator itu nggak mudah minta dihargai aja gitu. Kita nggak minta kalian yang aneh-aneh kok. Minta kalian menghargai kami selayaknya kalian menghargai orang lain di dunia nyata. Kalau kalian di dunia nyata nggak pernah hargai orang lain, ya belajarlah menghargai orang lain. Kalau nggak sumbangin aja itu otak. Kalau nggak sumbangin aja lebih baik daripada dipakai dia. Jadi bekas dong. Bekasnya nanti dipoles ulang daripada di dia nggak akan berkembang. Mending ada kesempatan 50-50 chance menjadi orang yang lebih baik, ya nggak sih? Ya bener. Setuju sih itu, daripada nggak pakai, lebih Iya. baik. Kan banyak juga yang menurutku kalian itu bilang, ih kok dunia VTuber gini-gini mulu, kenapa kok dunia konten kreator gini-gini, YouTube gini-gini mulu sekarang. Ya kalau kalian nggak suportif, kalian ada konten baru kalian hina, ya mau gimana caranya berkembang, nggak support gitu. Ya kalian yang bikin kemunduran malahan, ya kan? Hmm. Mm-mm. Karena kalian mayoritas gitu. Mm-mm. Kita yang satu positif terus yang lain negatif, kita ketelan gitu sama kalian Iya, yang negatif. pasti Satu, kalah sama yang gitu. ya, satu lagi disclaimer, ini tidak hanya menyangkut komunitas aku dan Vincent ya. Ini Mm-mm. kita membahas secara general semua komunitas konten kreator. Karena aku yakin gak ada komunitas yang bebas dari bocil kematian. Mm-mm. Dan mungkin kalau di komunitas yang kalian itu dia bilang nggak apa-apa, tapi mungkin ada batasnya dia. Ntar Pasti nambahin ya. rules, ntar habis nambahin rules, ntar dia udah capek hiatus. Iya, pasti Hiatus ya aja. nggak gampang guys, berat. Untuk apa namanya VTuber yang atau misalnya live streamer yang di backing up sama perusahaan besar aja, itu mereka kadang itu mentalnya nggak kuat loh. Mm-mm. Bukan lemah ya artinya, tapi memang efek head comment itu memang dahsyat. Kalian nggak tahu aja gitu, kalian nggak akan paham ketika sebelum belum kalian rasain ya. Jadi jangan kira kami aja yang lemah gitu. Tidak, itu bukan lemah. Itu bukan lemah. Kalian coba dulu di sini baru bicara dengan aku. Kalian siapa yang kuat sih di sini? Iya enggak? Bener banget. Ya kalian, kehidupan orang beda-beda, saling menghargai, itu aja sih, simple. Jadi ya itu aja dari kami hari ini. Pesannya sama lagi, don't be uncultured. Don't be Hari-hari kayak gitu. Ya hari-hari tiap episode ini lagi. Kalau kalian masih uncultured, aduh, gak ada manner, mau sampai kapan Indonesia berkembang? Mari kita berjuang bersama agar Indonesia maju ya. Oh ya, kalian aja, aku udah skeptis. Kalian ya guys, berjuang guys. Let's go guys, minus Vincent. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Ya itu aja dari kami. See you guys on the next episode. Bye-bye. Otsuraimu. Otsufi. Belum. Otsu dirimu dulu. Otsufi. Otsuraimu. Bye-bye. Seraimu. Bye-bye. Bye-bye.